Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini memberikan sedikit penjelasan tentang replikasi DNA yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah biologi sel dan molekuler. Video ini disusun dan dibuat oleh Fatima Zalamatul Inzani, Eka Lisa Febiliani, Puspa Nurfitri, Inani Rohmatul Maula, dan Novia Adelia yang merupakan mahasiswa farmasi semester 3 kelas A. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu replikasi DNA. DNA merupakan molekul hidup karena mampu melakukan penggandaan diri atau replikasi, sedangkan proses replikasi adalah peristiwa sintesis DNA. Karena DNA mampu mensintesis diri sendiri, replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida baru dari nukleotida lama. Prosesnya menggunakan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan suatu molekul DNA baru yang sama dengan molekul DNA yang lama. Proses ini terjadi dan dipengaruhi oleh enzim helikase, enzim polimerase, dan enzim ligase. DNA sebagai materi genetik mempunyai 3 macam fungsi pokok, di antaranya 1. Fungsi genetik yang dilaksanakan melalui replikasi, yaitu DNA harus mampu menyampaikan informasi genetik dengan tepat dan dapat meneruskan informasi tersebut dari tetua kepada keturunannya dan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kedua, fungsi fenoptik yang dilaksanakan melalui ekspresi gen, yaitu DNA harus mampu mengatur perkembangan fenotip organisme, yang berarti materi genetik mampu mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi organisme mulai dari zigot hingga individu dewasa. Ketiga, DNA mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Hal ini dikarenakan DNA sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan sehingga organisme yang bersangkutan akan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Beberapa komponen penting dalam replikasi: 1. DNA cetakan, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Kedua, molekul deoksiribonukleotida seperti DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Deoksiribonukleotida sendiri memiliki 3 komponen, yaitu basa purin, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Ketiga, enzim DNA polimerase, yaitu suatu enzim utama yang mengkatalis proses polimerisasi nukleotida menjadi untaian DNA. Enzim DNA polimerase juga memiliki fungsi lain, yaitu mengoreksi DNA yang baru terbentuk, membenarkan setiap kesalahan pada proses replikasi, dan memperbaiki DNA yang rusak. Enzim primase, enzim yang mengkatalis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Yang kelima, enzim helikase dan enzim kirase, yaitu enzim pembuka ikatan untaian induk. Yang keenam, molekul protein untuk menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka, yaitu protein SSB. Yang ketujuh, enzim DNA ligase, enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Terdapat beberapa enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA. Yang pertama, enzim helikase berperan untuk memutuskan ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untai DNA sehingga terbentuk garpu replikasi. Yang kedua, enzim topoisomerase berperan mengurangi ketegangan heliks DNA dengan menciptakan istirahat sementara pada satu atau kedua untai DNA. Yang ketiga, DNA polimerase, enzim utama yang mengkatalis proses polimerisasi nukleotida menjadi untaian DNA. Dan yang keempat, DNA primase, enzim untuk sintesis RNA primer dalam mengawali pembentukan DNA baru pada leading strand. Ada 3 hipotesis yang berkembang mengenai mekanisme replikasi DNA. Antara lain, yang pertama model konservatif, yaitu 2 rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk 2 rantai DNA baru. Replikasi ini mempertahankan molekul dari DNA lama dan membuat molekul DNA baru. Yang kedua yaitu model semi-konservatif,
ialah dua rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama. Akhirnya dihasilkan dua rantai DNA baru yang masing-masing mengandung satu rantai cetakan molekul DNA lama dan satu rantai baru hasil sintesis. Yang ketiga yaitu model dispersif, ialah beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA baru. Oleh karena itu, hasilnya diperoleh rantai DNA lama dan rantai DNA baru yang tersebar pada rantai DNA lama dan baru. Ini merupakan gambaran dari model replikasi DNA. Proses replikasi DNA dimulai dari yang pertama yaitu denaturasi. Denaturasi akan berawal dari titik yang disebut origin of replication yang ditandai adanya bubble of replication, pembukaan ikatan hidrogen yang menyebabkan pembukaan untaian DNA induk akan membentuk suatu struktur yang disebut garpu replikasi. Untaian DNA induk akan mengalami denaturasi yaitu proses pemutusan ikatan hidrogen antara basa-basa nitrogen penyusun DNA. Ikatan hidrogen A sampai T dan G sampai C akan diputus melalui proses enzimatik dan oleh enzim girase pada prokariot dan enzim helikase pada sel eukariot. Selama pembukaan ikatan hidrogen ini, supaya molekul DNA tidak menjadi tegang, maka diperlukan bantuan enzim topoisomerase untuk melonggarkan lilitan DNA induk. Setelah untaian DNA induk terbuka, maka untai DNA induk akan diikat oleh protein SBB atau single strand binding agar tidak berikatan kembali. Proses replikasi selanjutnya yaitu inisiasi. Proses inisiasi atau pengawalan dimulai pada titik ori. Pada prokariotik hanya diperlukan satu titik ori, sedangkan pada eukariot diperlukan banyak titik ori. Untuk memulai polimerase untuk DNA anakan diperlukan primer, yaitu suatu molekul yang digunakan untuk mengawali proses polimerase untuk DNA baru. Molekul primer dapat berupa DNA, protein spesifik atau RNA. RNA primer terdiri dari untaian 10-12 nukleotida yang disintesis oleh RNA polimerase. Sintesis RNA primer dilakukan oleh kompleks protein yang disebut primosom yang terdiri atas enzim primase. Primer yang telah disintesis kemudian menempel pada DNA induk yang menjadi template. Molekul primer ini digunakan untuk awalan polimerase untuk DNA anakan yang komplementer dari untai DNA induk. Proses replikasi DNA yang ketiga yaitu elongasi. Aktivitas elongasi ditandai dengan adanya polimerisasi untai DNA anakan yang dimulai dari primer. Rangkaian nukleotida pada untai anakan bersifat komplementer dengan untai DNA induk. Pada tahap ini diperlukan DNTP yaitu molekul deoksiribonukleotida trifosfat sebagai bahan monomer untuk pembentukan polimer untai DNA anakan. Proses polimerisasi monomer DNTP akan dibantu dengan enzim DNA polimerase. DNA polimerase berperan merangkai untai DNA baru pada leading strand membentuk untai kontinu dan pada lagging strand membentuk untai diskontinu yang disebut fragmen Okazaki. Nukleotida dari DNTP membentuk pasangan basa dengan nukleotida komplementer pada untai cetakan, membentuk ikatan ester pada ujung 3 hidroksil bebas di ujung rantai yang sedang tumbuh dan pirofosfat dilepaskan. Ini merupakan gambaran tentang proses elongasi dari yang kiri ke yang kanan.
Proses replikasi DNA yang keempat ialah ligasi. Pada fragmen Okazaki, DNA polimerasi akan terdisosiasi ketika bertemu dengan ujung 5' RNA primer. Sedangkan pada leading strand baru akan terdisosiasi pada titik terminasi. Bagian RNA primer pada fragmen Okazaki selanjutnya akan didegradasi oleh enzim DNA polimerase 1. Dan untuk menyambungkan antar fragmen tersebut menjadi untai yang kontinu, diperlukan sebuah sambungan dengan bantuan enzim ligase. Proses replikasi DNA yang terakhir yaitu terminasi. Pada prokariot, replikasi genom berbentuk lingkar berakhir pada waktu kedua garpu replikasi bertemu pada suatu titik. Titik tempat pengakhiran replikasi disebut sisi terminasi yang ditandai dengan urutan AA, TT, AGTA, TG, TT, GTA, ACT, AANT. Urutan ini diperlukan untuk menghentikan garpu replikasi yang mendekati daerah tersebut dari ujung 5. Pada eukariot, replikasi genom berbentuk linier. Urutan konsensus sisi terminasi pada vertebrata tersebut, termasuk manusia, adalah TT-AGGG atau AAT-CCC. Dan pada saat menjelang akhir replikasi, kedua untai DNA hasil replikasi masih saling berlilitan, maka harus segera dipisahkan. Ini merupakan beberapa perbedaan replikasi DNA pada sel eukariotik dan sel prokariotik. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa memberikan sedikit penjelasan tentang materi replikasi DNA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.